Dulu, arena bermain kita adalah tanah lapang. Tapi hari ini, interaksi manusia telah bergeser ke dalam genggaman. Kita mengenalnya sebagai game online. Sebuah sistem di mana mesin-mesin terhubung oleh jaringan tak kasat mata, mempertemukan jutaan orang dalam satu dimensi digital. Dan dari sekian banyak genre game, satu yang paling memikat adalah game MOBA atau Multiplayer Online Battle Arena. Di genre ini, sejarah mencatat satu nama, Mobile Legends Bang Bang. Dikembangkan oleh Muntun di bawah payung raksasa ByteDance. Game ini dirilis pada 2016 dan langsung menginvasi Asia Tenggara. Kenapa? Karena ia inklusif, bisa dimainkan oleh siapa saja dari kalangan mana saja. Buktinya, di Play Store sendiri angka unduhannya sudah menembus lebih dari 500 juta pengunduh. Ini bukan lagi sekedar aplikasi, ini sudah bagian dari kultur pop. Kuantitas itu melahirkan kualitas kompetisi yang megah. Indonesia kini berdiri sebagai basis komunitas Mobile Legends Bang Bang terbesar di dunia. Panggung MPL kita punya atmosfer paling hidup dan basis pendukung yang militan. Tak ada yang bisa menyangkalnya. Data tahun 2025 menjadi bukti valid. Di kancah e-sport seluler, Mobile Legends kokoh di peringkat 1 dengan 4,1 juta penonton di masa puncaknya. Sebuah dominasi mutlak yang meninggalkan kompetitornya jauh di belakang. Semua ini terlihat sempurna, bukan? Prestasi, gengsi, dan ekonomi digital yang berputar kencang. Namun, layaknya dua sisi mata uang, statistik mentereng ini menyimpan bayangan gelap. Ketika ratusan juta ego dipaksa bertemu dalam satu arena sempit, sportivitas seringkali mati, digantikan oleh toksisitas. Toksisitas, sebuah istilah yang sering kita dengar tapi jarang kita bedah maknanya. Dalam ekosistem Mobile Legends Bang Bang, ini bukan sekedar omongan kasar, namun merupakan serangan psikologi sistematis yang terjadi di kolom chat atau melalui voice chat. Apa saja bentuknya, mari kita lihat lebih dekat. Untuk yang pertama, kita ada agresi verbal. Saat permainan tidak berjalan sesuai rencana, mekanisme pertahanan diri dari pemain adalah untuk menyerang rekan setim. Ragunanya keluar, kata-kata kotor berhamburan. Tujuannya bukan lagi untuk menang, tapi untuk melampiaskan ego yang terluka. Di sini, tombol chat lebih mematikan daripada skill hero. Di tingkat kedua, ada diskriminasi SARA. Karena server kita mempertemukan pemain dari berbagai negara, game ini seringkali berubah menjadi forum rasisme terbuka. Hinaan terhadap bendera, stereotip etnis, hingga perpecahan antar negara tetangga menjadi makanan sehari-hari. Ironis, kita satu server, tapi saling membenci hanya karena ada perbedaan dalam bendera di profil akun. Dan yang paling meresahkan diantaranya, seksisme. Bagi pemain perempuan, Land of Dawn adalah tempat yang tidak ramah. Pelecehan seksual verbal, anggapan remeh, hingga stigma beban sering mereka terima hanya karena gender mereka. Ini bukti nyata bahwa diskriminasi patriarki masih tumbuh subur, bahkan di dunia digital sekalipun. Kalau kayak toxic itu pasti setiap kalau kita main ML itu pasti setiap gamenya pasti ada gitu, cuman kalau tingkat ketoksikannya kali kata-katanya itu ya emang beragam gitu. Dan menurutku yang paling emang menurutku ini pandanganku aja itu ya mereka yang udah sampai di mana kata toksiknya itu menghina ke misal kayak yatim lah atau apa, itu menurutku ya itu kayak nggak selayaknya diucapkan sebagai bentuk ekspresi kemarahan gitu. Kalau perasaan suku itu pasti sering banget ya, apalagi mungkin bisa yang sering aku temuin itu ketika banyak player yang mengolok-olok ini dengan sebutan kayak Jawir ataupun Jawa gitu ya.
banyak banget yang seperti itu sih. Apalagi misal ada yang lain juga, misal Medan lah atau lah itu per daerahnya pasti bakal kena bully gitu. Itu sering banget. Jadi pembawaan suku atau agama itu udah kesehari-hariannya di MLBB. Benar-benar kayak itu, mungkin kalau kita bermain Mobile Legends 10 kali dalam sehari itu mungkin kita kayak udah dipastikan bakal ketemu dengan player yang seperti itu sih. Kalau Manel itu ya keempat dari pandanganku, kalau misalnya kayak para perempuan ketika bermain itu ya memang yang sering aku temui ya kayak di underestimate aja gitu. Padahal ya, kalau mereka bermain ya emang ya nggak terlalu mungkin nggak terlalu sejago itu, cuman ya nggak seburuk-buruk banget kayak layar game pada umumnya. Karena pada umumnya kan game itu buat cari kesenangan kan, kayak nggak ada, pada dasarnya nggak ada yang kewajiban buat menjadi kayak jago banget gitu. Itu sebagai, kalau game itu sebagai ekspresi buat penghilang stresan ataupun apapun itu. Cuman yang sering ditemui ya cewek, misalnya ada cewek yang sering diperlakukan Tidak adil. estimate, terus kayak sebagian besar misal kayak di antara ada chat global gitu. Nah di situ kan banyak banget kayak para cowok gitu kayak cari-cari cewek buat Kekerasan seksual secara verbal berarti. secara verbal ataupun kayak diajak main ataupun apa, itu sering terjadi gitu sih. Baik, terima kasih. Mythical Immortal lah bos, ya kali epic. Jungler atau godline tukang gendong lah pokoknya lah. Asik. Ya kira-kira bisa 5-8 jam, tergantung win streaknya berapa kali. Ya sering sih, kayak udah makanan sehari-hari, kayak bisa 2-24 jam kena mute. Ya biasa lah. Kadang tuh tangan suka gatel, pengen ngechat, pengen ngomong. Soalnya mainnya pada kayak bot. Asik. Lah gila, gue udah main capek-capek farming, rotasi sana sini, main pada feeding, buta map. Ya jelas lah jempol gue gatel pengen ngata-ngatain daripada gue diem doang. Ngatain kebun binatang sih, cuma paling sering tuh ya suku, kayak contoh Jawa. Tapi ya gimana ya, pantes saya dikatain gitu loh, soalnya mainnya pada kayak bot, suku banget. Kalau cewek ya biasanya gue chat cantik, terus bagi nomor WA-nya dong. Terus kalau dia mainnya cupu ya paling gue suruh balik ke dapurnya, suruh masak aja, paling ngerusak win rate. Ya elah, pelecehan apaan sih? Biar mainnya kagak tengah-tengah amat. Lagian juga ini game online bro. Kalau emang nggak suka dikatain baperan, balik aja sana main Barbie apa main PoE, main PoE tuh kasih makan. Gini ya bro, ini Land of Down, bukan tempat lu ngaji. Di sini mental lu tuh diuji. Gue maki-maki tuh sebenarnya biar musuh kena mental, atau biar temen gue yang noob itu mainnya jadi bener. Lagi pula di dunia maya, kita di sini pakai topeng. Avatar gue juga bukan muka asli gue, nama gue juga nickname. Jadi bebas dong mau ngomong apa aja. Itu seni main game, justru itu seni main game online. Kalau dikatain dikit aja langsung kena mental, lu berarti nggak cocok di sini. Kita tuh nyari kemenangan, bukan nyari teman curhat. Polisi, ya kali polisi kurang kerjaan banget ngurusin bacotan Mobile Legends kayak gini. Penjara penuh kali sama player toxic ditangkep-tangkepin. Gue yakin aman lah, kan gue juga pakai akun smoke, email juga asal-asalan, foto anime. Siapa juga yang mau ngelacak, gak bakal mau juga perkara bacotan gini doang sampai diusut bin. Santai aja lah, nikmatin aja gamenya. Katain baperan, balik aja sana main Barbie apa main PoE, main PoE tuh kasih makan. Dengar pengakuan tadi? Hanya iseng, bercanda, baper amat. Itu adalah delusi terbesar para pelaku. Mereka merasa aman berlindung di balik kata bercanda. Padahal hukum negara tidak mengenal istilah baper.
Ruang chat di game adalah ruang publik digital, dan setiap ketikan di sana terikat mutlak pada undang-undang. Sebenarnya ngatain kebun binatang sih. Pertama, soal caci maki yang diakui narasumber tadi, saat makian itu menyerang personal atau fisik, itu bukan lagi strategi perang. Itu pelanggaran pasal 27A Undang-Undang ITE Revisi 2024. Dengan unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan ancaman yang jelas, yaitu penjara maksimal 2 tahun. Jadi, emosi saat itu mahal harganya. Yang mengolok-olok ini dengan sebutan kayak Jawir ataupun Jawa-Jawa itu ya banyak banget yang seperti itu. Soal rasisme yang sering disaksikan oleh korban di lapangan. Mengejek suku atau negara lain adalah pelanggaran berat. Memenuhi unsur pasal 28 ayat 2, yaitu menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara. Dengan ancaman 6 tahun penjara, delik ini serius dan bukan hanya lelucon tongkrongan. Kalau cewek ya biasanya gue chat cantik terus bagi nomor WA-nya dong. Nah, ini yang paling penting. Khusus untuk pengakuan soal iseng ketika menggoda pemain perempuan. Sejak 2022, catcalling atau komentar seksis sudah masuk ranah pidana lewat Undang-Undang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perilaku merendahkan perempuan dengan dalih bercanda bisa dijerat pasal 5 sebagai pelecehan seksual non-fisik. Jadi, berhentilah berlindung di balik kata iseng. Karena di mata hukum, kalian adalah pelaku pelecehan. Lagi pula ini dunia maya, kita di sini pakai topeng. Avatar gue juga bukan muka asli gue, nama gue juga nickname. Jadi bebas dong mau ngomong apa aja. Dan satu lagi, jangan merasa pintar karena pakai akun palsu. IP address dan device ID tidak bisa bohong. Polisi cyber bisa melacak siapa manusia asli di balik akun tersebut. Etika dan hukum tetap berlaku, bahkan di Land of Dawn sekalipun. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Karena diam bukanlah solusi. Jika kalian menjadi korban, langkah pertama adalah kumpulkan bukti, screenshot percakapan, rekaman layar, dan catat ID pelaku. Kemudian, Anda bisa menggunakan fitur report di dalam game, dan jika batas toleransi sudah dilanggar, laporkan atau bawa bukti tersebut ke ranah hukum. Tapi, hukum hanyalah obat terakhir. Obat utamanya ada di mindset kita. Kita harus sadar bahwa di balik layar avatar hero yang gagah itu, ada manusia yang punya hati dan harga diri. Sudah saatnya kita kembalikan Land of Dawn sebagai arena adu skill, bukan adu mulut. Jadilah pemenang yang terhormat dan hentikan toksisitas. Karena mental juara tidak butuh validasi dari kata-kata kasar.